Cerita si kucing, kumpulan podcast horor yang belum pernah kamu dengerin di podcast manapun. Ya halo semuanya, selamat datang di channel cerita si kucing. Selamat mendengarkan cerita horor yang akan gue ceritakan ini. Sebelum mulai, cerita ini hanyalah rekayasa belaka, kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah fiktif belaka aja. Ya oke, langsung aja. Memang harusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman. Harus menghormati penghuni di dalamnya. Nah, gue punya pengalaman ketika tersesat di satu makam legendaris di daerah Cilegon, Banten, yaitu Makam Balung. Kenapa namanya Makam Balung? Ini tuh ada sejarahnya. Jadi, menurut informasi yang beredar, Makam Balung ini dulunya emang untuk memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya, yang entah alasan pastinya apa, pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 1970-an atau 1980-an, gue nggak tahu pastinya, banyak pemakaman di daerah Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang gue tahu adalah pemakaman besar di satu kampung terpaksa harus dipindahkan karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk. Namanya Waduk Renceng. Kenapa gue tahu? Karena Waduk Renceng ini letaknya nggak jauh dari desa Ramanuju, desa tempat gue lahir dan beranjak besar. Sayangnya Waduk Renceng ini udah ada jauh sebelum gue dilahirkan. Jadi gue nggak ngalamin proses pembuatannya. Atau gue nggak tahu atau melihat proses pembuatannya. Gue cuma dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk itu dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu aja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk dialihkan fungsi wilayahnya menjadi waduk, termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada. Ya, pasti dipindahin juga. Pemakaman-pemakaman ini mau nggak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung. Begitu sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan ya disilahkan ya. Tapi yang gue tahu secara garis besar seperti itu. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman seram yang gue alamin sendiri di Makam Balung ini. Sebut aja Ali, teman dari masa kecil gue. Sudah sering namanya gue sebut di banyak cerita, ya karena banyak pertualangan seru yang kami alamin dari kecil sampai sekarang. Gue dan Ali sejak lahir udah bertetangga, tapi rumah kami nggak bersebelahan langsung. Ya berselang 2 rumah, kira-kira ya. Di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu. Desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram. Kali ini gue akan cerita suatu pengalaman seram yang gue alamin bareng Ali. Kejadiannya kalau nggak salah ketika masih kelas 1 SMP lah. Sudah lama sih emang, tapi tenang aja, gue masih ingat setiap detail peristiwanya. Bri, main ke rumah Robi yuk, udah lama nggak main ke sana. Begitu kata Ali pada suatu sore. Jadi gue dan Ali ini beda sekolah, beda SMP lah. Nah, Robi ini temannya Ali di sekolahnya, tapi gue udah kenal sebelumnya. Rumah Robi nggak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh, Tegal Cabe namanya. Ya, Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang gue sebut di awal tadi. Jarak rumah kami ke rumah Robi sekitar 30-40 menit lah kalau bersepeda. Ya lumayan jauh, tapi perjalanannya seru, melewati sawah, kebun, perkampungan, dan ya tentu ada waduk juga. Sekitar tahun 90-an, daerah situ memang sangat sepi, nggak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi lah, kayak kampung gitu. Pada akhirnya gue mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama. Jadi gue masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Sore yang cerah, mungkin masih jam 3-an, gue dan Ali udah berada di saddle sepeda masing-masing. Menyusuri jalan tanah membelah perkampungan, menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggir waduk, dan menuju ke rumah Robi. Terus menggoyes pedal sepeda tanpa lelah. Angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat masih terik bersinar walaupun sudah ya cenderung agak hangat. Iya beneran, waktu kecil gue suka banget bersepeda lah ya. Nyaris kemana aja selalu bersepeda. BMX Silver kesayangan selalu menemani gue.
Begitu juga kali ini, karena perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi gue senang-senang aja menjalaninya. Waktu itu sudah nyaris jam 4 ketika kami perlahan melambatkan kecepatan dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok yang lusuh berwarna putih kusam. Dan Ali pun nanya sama gue, "Gimana, lewat sini aja apa muter?" Kami diam berhenti di depan gapura itu, gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman. Pemakaman yang besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Iya, kami berdiri tepat di depan gapura makam Balung. Dan Ali pun jawab lagi, "Masih sore, masih terang, lewat makam aja lah." Memang untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus memasuki atau melewati pemakaman besar itu. Walaupun bisa aja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar, waktu yang harus ditempuh tambah lama, karena berputarnya cukup jauh loh. Ya udah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung, karena masih sore dan juga masih terang. Makam Balung ini keadaannya dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, rindang menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman jadi nggak terlalu terang, walaupun masih siang. Tapi, tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letaknya makamnya nggak beraturan, masih acak-acakan, barisan yang nggak rapi, dan nggak sejajar, ya pokoknya acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama, karena baru beberapa bulan lalu gue datang ke makam Balung ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga. Sama seperti anak-anak lain pada umumnya, gue dan Ale juga merinding ketakutan ketika masuk ke area pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya nggak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa, ditambah situasi yang sangat sepi, nggak ada orang sama sekali. Hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi suara sunyi ini. Ya pokoknya benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan beberapa kali wangi bunga kamboja tercium pekat. Wangi khas bunga perkuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda, bersenda gurau, di dalam pemakaman jadi terdiam, fokus bersepeda memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari area itu, pergi meninggalkan keangkerannya. Makam Balung ini cukup luas. Kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar lah. Agak bernafas lega ketika dari kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi gue yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan sepeda, ngerem mendadak karena ngelihat sesuatu. "Ada apaan sih, Bri?" Hampir nabrak nih gue. Ali dari belakang ngomong dengan kesal ke gue. "Kok tiba-tiba ada rumahnya, Li? Kayaknya waktu itu nggak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah?" Gue banyak tanya tuh di situ. Iya, gue ngerem mendadak karena ngelihat ada pemandangan yang menurut gue aneh. Ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan gue belum pernah ngelihat ada rumah ini sebelumnya. Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu, rumah yang dipastikan kosong karena terlihat nggak keurus. Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di bagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatan kusam, satu atau dua kaca jendelanya pecah, gentengnya juga berlumut. Kami sangat yakin kalau rumah ini kosong, sudah lama kosong lah gitu. Dan Ali pun jawab, "Itu rumah dari dulu udah ada, Bri, kamu aja yang gak pernah perhatiin." Dan dia pun lanjut lagi, bilang, "Udah yuk jalan lagi, serem gitu ngeliat rumahnya." Tapi masa sih gue gak pernah sadar kalau ada rumah di sini? Mungkin Ali, bener lah pikiran gue. Emang gue gak terlalu perhatiin, gak sadar kalau ada rumah kosong di makam Balung ini. Ya mungkin aja. Ya udah, gue ikut ngomongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah nggak terlalu jauh. Akhirnya kami berhasil lewatin area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Nggak lama kemudian kami tiba di rumahnya. Robi menyambut dengan gembira. Setelahnya kami terlihat berbincang seru khas anak-anak lah pokoknya waktu itu. Kenapa gue senang setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama nggak terlalu besar tapi punya halaman luas nggak berpagar. Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan baris tanaman, ya anak nakal lah dibilangnya. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung ya. Masih sepi, biasanya menjelang maghrib semakin sepi. Hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Ya selebihnya sepi. Kalian tadi lewat mana? Makam Balung apa muter? Tiba-tiba Robi tanya begitu. Makam Balung, Bi, kalau muter kan jauh. Masih terang sih tadi, jawab gue gitu. Jangan lihat makam Balung dulu ya, kata Robi lagi.
Kenapa emang ya, Bi? Ali pun penasaran. Lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam balung, udah lemes lagi, kata Robi. Hilang gimana sih, Bi? Tanya gue semakin penasaran. Iya hilang aja, katanya diculik kolong wewe atau genderuwo lah gitu. Terakhir kemarin anak yang tinggal di rumah itu hilang pas sudah Isya. Ketemu subuh di makam balung, jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah yang terlihat di kejauhan. Ya gitu, jadi menurut Robi sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Ya hilang gitu aja. Sampai akhirnya ditemukan lagi dalam keadaan lemas di satu sisi makam balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam balung, nggak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik oleh kalong wewe atau genderuwo. Rumor yang beredar sih gitu waktu itu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam walau akhirnya ditemukan juga. Gue dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja tadi nggak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam balung. Nanti pulangnya jangan lewat makam lagi, Li ah. Sebelum maghrib kita pulang, gue lempar usul ke Ali. Dan Ali pun tentu aja setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam, Robi menegaskan lagi. Benar-benar cerita yang menyeramkan. Tapi ada anak-anak saking kasih karena bermain, gue dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Salat maghrib dulu, abis itu baru pulang, begitu kata ibunya Robi. Ya mau gak mau kami harus nurut. Akhirnya malah berubah lagi, selepas Isya kami baru pulang. Malam udah beranjak larut, bulan mengintip malu-malu dari sela perpohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan. Ingat ya, jangan lewat makam balung, jalan putar aja. Sekali lagi Robi mengingatkan. Gue dan Ali pun mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya. Nggak berani kalau harus lewat menembus area makam balung malam-malam seperti ini. Ya pokoknya nggak mau lah karena takut. Kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan, menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersenja gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi, nyaris nggak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya seperti ini dan mungkin aja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang, jadi ya tambah sepi. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar. Nggak ada lampu sama sekali, gelap pekat memenuhi semua isinya. Setiap lewat lahan kosong itu kami otomatis terdiam nggak bersuara. Kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya nggak terlalu lama, mungkin ya hanya 10 menit, tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit, kami belum sampai juga di kampung berikutnya. Seperti masih berkutat di kampungnya Robi. Gue yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali menunjukkan raut kebingungan. Ya sama kayak gue, bingung. Kok lama amat perjalanan berputar ini? Akhirnya gue berhenti dan Ali pun ikut berhenti. Kok nggak sampai-sampai ya, Li? Apa tadi ada yang salah belok? Tanya gue. Udah lanjut aja dulu, ini jalannya bener kok, jawab Ali menenangkan. Ya udah kami lanjut jalan aja. Tetap aja, udah beberapa menit tambahan kami belum juga meninggalkan kampung. Seperti kami berputar-putar aja di tempat yang sama. Sesekali gue melirik ke belakang sambil terus mengayuh. Untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakang gue. Gue mengayuh sepeda semakin cepat. Ketika sadar udah beberapa saat lamanya kami nggak melihat ada rumah di kanan kiri. Hanya kelihatan lahan kosong yang diisi pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap ini. Di titik ini gue mulai ketakutan. Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala gue. Kenapa kami nggak sampai-sampai di ujung kampung? Terus dan terus gue memacu sepeda dalam kecemasan menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Sebegitu cemasnya sampai gue gak sadar kalau ada yang aneh. Ada yang berbeda. Gue ngerem mendadak, menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Panik, kaget, terkejut ketika menoleh ternyata gak ada Ali di belakang. Ali pun menghilang. Ternyata gue sendirian, entah sudah berapa lama. Gue semakin cemas plus ketakutan. Ali! Coba memanggil Ali namun gak ada jawaban juga. Takut karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan, akhirnya gue memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba mendengar sesuatu. Ada sesuatu yang sumbernya seperti nggak jauh di belakang. Puk, puk, puk.
Kira-kira seperti itu bunyinya, seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena sangat takutan, gue gak berani untuk menoleh ke belakang. Gak berani cari tahu bunyi apa itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda, gue menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang sedang ada di belakang gue? Gue melihat ada makhluk tinggi besar hitam berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam, gue masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu. Sosok tinggi besar yang menyeramkan. Panik, gue semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya, sampai-sampai gue gak sadar kalau udah masuk ke wilayah yang sudah gak gue kenal. Wilayah yang baru tadi sore gue lintasin bersama Ali. Gue nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah. Melindas gundukan tanah kuburan tepatnya. Ternyata gue masuk ke area pemakaman yang masih gue kenal, makam Balung. Kenapa tiba-tiba masuk ke pemakaman? Entahlah. Dalam gelap gue memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya gue masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan. Tapi lama-kelamaan gak sanggup lagi. Beberapa kali gue melindas kuburan tanpa sengaja. Sampai akhirnya gue kehilangan keseimbangan lalu jatuh dari sepeda. Rasa sakit akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang membuncah hebat memenuhi isi kepala gue. Sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti. Dia berdiri gak jauh dari gue yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Sosok itu hanya berdiri diam di dalam gelap seperti memperhatikan. Gue ketakutan lalu berdiri dan coba berlari, meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya gak lama gue berlari sampai akhirnya melihat ada bangunan dari jauhan, yaitu ada rumah. Lalu gue menuju ke rumah itu coba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata gue mengenali rumah ini. Ini adalah rumah kosong yang gue lewatin bersama Ali tadi sore. Tapi keadaannya beda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walau agak redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang, seperti berpenghuni. Gue terus berlari menuju rumah itu, sampai akhirnya sampai di terasnya. Teras dan perkarangan rumah itu sangat bersih. Tapi gue yakin kalau rumah ini, rumah yang sama dengan yang tadi sore gue lihat. Nggak ambil pusing, gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar gue. Kebetulan pintu depannya terbuka, sambil ketakutan gue memasukinya. Setelah sudah berada di dalam, gue duduk di kursi ruang tamu. Napas masih ngos-ngosan sambil sesekali melihat keluar khawatir makhluk itu masih mengejar. Dan ternyata enggak, gue nggak melihat makhluk itu lagi. Ya udah sedikit lega sambil menenangkan diri dan mengatur napas, gue memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat gue duduk, gue bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga. Lampunya menyala terang. Di ruang tengah ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru gue sadar. Kemana para penghuni rumah ini? Karena dari tadi gue sama sekali gak melihat ada kehidupan. Sepinya seperti gak berujung. Cekamnya seperti gak ada akhir. Perlahan rasa takut kembali memeluk erat gue. Gue ketakutan seperti ini bukan rumah biasa. Seperti terhipnotis ketika berikutnya indera penciuman menangkap aroma khas. Gue mencium wangi bunga Kamboja, bunga khas pemakaman. Wanginya sangat kuat. Gue yang udah sangat ketakutan semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Tiba-tiba di ruang tengah gue melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan 2 anak. Laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana, tiba-tiba sudah berdiri mengelilingi meja makan. Lalu duduk di kursinya masing-masing seperti hendak makan malam bersama. Gue terus diam memperhatikan. Siapa mereka? Sampai akhirnya sosok yang gue pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya menoleh dan menatap gue beberapa saat lamanya sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Gue hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari bangkunya lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat gue duduk di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan. Dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula gue dapat melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya menyeramkan, pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan mendekat.
Gue semakin ketakutan dan sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan gue, lalu mengulurkan tangannya. Gue panik, tapi gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu gue gak ingat apa-apa lagi. Bri, Bri. Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya gue seperti tersadar karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama gue. Gue membuka mata. Ternyata sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, gue teriak berharap orang-orang di luar mendengar gue. Gak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Lalu gue akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah akhirnya gue dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi menurut cerita Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba gue mengayuh sepeda dengan cepat sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilangan gue. Kata Ali, gue masuk ke area pemakaman Balung dan menghilang di kegelapan. Ali gak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencari gue. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau gue hilang di makam Balung. Setelah itu, bapak gue dan beberapa tetangga langsung pergi mencari gue. Sampai akhirnya gue ditemukan jam 1 tengah malam di dalam rumah kosong itu. Ya cukup sekian cerita horor kali ini. Semoga aja kalian senang dengernya. Jangan lupa subscribe lah ya, oke? Thank you, dadah.